Tahapan ini dilakukan untuk pembersihan instrumen yang akan digunakan. Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, silakan duduk, Bu. Gimana kabarmu, Bu? Alhamdulillah baik dok. Udah nyaman duduknya? Dah. Oke, baik. Di sini saya Dr. Nuri yang jaga hari ini di klinik. Saya izin mengkonfirmasi apakah betul dengan namanya Ibu Keti Surkati, betul? Betul dok. Usianya 27 tahun, betul? Betul. Dan tinggal di Jalan Sudi Mampir nomor 99, betul? Betul dok. Baik. Punten, ada kartu BPJS-nya? Oh iya dok, bawa saya belum. Bentar ya, saya lihat dulu untuk identitasnya untuk disamakan di rekam medis. Oke. Sebentar ya. Baik dok. Oke. Sama. Makasih. Baik. Sudah selesai untuk datanya sama, untuk data medisnya juga sudah sama. Baik. Punten, Ibu ingin menanyakan sekarang Ibu kerjanya sebagai apa ya? Sama sehari-hari jaga toko sih dok. Di toko ya. Toko sendiri? Apa? Oh ini punya ayah soalnya punya bapak. Untuk terakhir pendidikan lulusannya apa ya, kalau boleh tahu, Bu? Saya SMP sih dok. SMP. Baik. Jadi baik, Ibu biasanya Ibu lebih enak menggunakan bahasanya Sunda atau Indonesia, Ibu? Sebenarnya saya sehari-hari di keluarga mah Sunda Oh, dok. Tapi saya sama dokter Indo juga nggak apa-apa. Siap, Bisa kok dok. Iya. Baik. Apakah ada keluhan apa Ibu datang ke saya sekarang? Jadi gini dok. Kenapa nih? Gigi saya yang belakang Iya. itu sebelah sini, sebelah kanan Iya. gitu ya, nyut-nyutan gitu dok, sampai kepala gitu dok. Kepala sakitnya. juga. Betul. Sampai ke kepala. Oke. Terus apakah sakitnya itu nyut aja, Pak? Ada hilang timbul atau faktor penyebabnya pas makan ataupun minum ada sakit juga gak? Iya dok, jadi nyut-nyutan Iya. terus iya hilang timbul gitu tiba-tiba, sama pas makan teh sok sakit juga sih dok. Sakit gitu. Oke. Baik. Itu sakitnya udah berapa lama ya, Ibu? Sekitar sebulanan gitu Sebulan. dok. Terus ya hilang timbul gitu Hilang ya timbul. dok. Tapi ada bengkak juga gak di gusi yang gigi sakit itu? Ada sih dok. Ada. Gitu. Baik. Itu ngeganggu kegiatan sehari-hari gak? Kayak pas jaga toko sakit gitu, ngilu atau berdenyut pas jaga toko tuh sakit kayak gini? Lumayan sih dok. Lumayan. Pas makan juga lumayan terganggu, nggak nyaman itu saya dok. Ibu pernah minum obat untuk mengereda nyerinya? Kemarin tuh namanya dok paracetamol dok Oh. gitu. Cuman bentar aja gitu nyembuhin si sakitnya, sakit lagi gitu Oh, dok. sakit lagi pas udah minum paracetamol. Oh. Tapi sata acana, Ibu pernah ke dokter gigi sata acana? Pernah dok. Nah itu teh karena gigi saya yang di paling dia Di kiri? gigi belakang juga gitu dok, berlubang gede gitu. Terus makanya sama dokternya kudu dicabut gitu dok. Kami riwayat penyakit bawaan atau hipertensi, diabetes, gaduh tuh Ibu? Ayah diabetes. Diabetes. Di bapak Oh, Bapak gaduh diabetes tuh ya, mungkin keturunan menurutnya di Bapak. Baik, tadi kan Ibu tos nyebatkan pernah dicabutnya giginya.
mungkin karena gigi berlubang, jadi saya di sini akan menanyakan beberapa hal yang bisa menjadi resiko dari penyebab gigi berlubang ibu. Jadi ibu biasanya sadinten sok seberapa kali sikat gigi ibu? 2 kali sih dok, pagi sama sore. Angge pasta gigi. Oke dok. Terang mereknya atau mengandung fluoride itu? Soden sih dok, ada yang di toko gitu dok. Fluoride emang mau dok? Iya, gini Bu, jadi fluoride itu bahan yang untuk melindungi dari gigi berlubang, jadi memperkuat struktur giginya Bu, jadi melindungi gigi dari berlubang. Iya Ibu. Ada ini gak tambahan selain sikat gigi sama obat, sama pasta giginya, misalnya menggunakan obat kumur, gimana itu? Nggak ada sih dok. Jadi pasta gigi sama sikat gigi aja. Pasta gigi dok. Terus ibu biasanya sok ngemil sadinten seberapa kali? Jujur aja ibu, nggak apa-apa. Jujur ya dok, saya tuh senang banget resep bisa makan manis gitu 4 kali gitu lumayan. Terus minum minuman manis juga ada lah 2 kali gitu seharian, enak gitu lah di mulut gitu dok. Karena tadi ibu ada riwayat pernah dicabut gigi yang berubah, mungkin ibu bisa dikurangi ngemilnya. Kalau dari suka manis bisa diganti sama buah-buahan, ataupun tadi suka minum manis, mungkin ibu lebih banyak air putihnya juga ya Bu, supaya bisa mencegah dari gigi berlubangnya. Apakah ibu pernah ke dokter gigi cek rutin 6 bulan sekali? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Waktu sakit aja waktu itu yang cabut. Iya dong. Iya. Mungkin sekarang saya izin untuk cek dulu suhu tubuhnya sama tekanan darah. Bentar ya ibu. Di pesanannya ibu sebentar. Bentar ibu. Ayeuna orang dicek aja tekanan darahnya. Bukan ibu, karena relax ibu, bukannya kami kencang teing, ya biasanya kami nyeri, bukan? Sangat relax ibu. Jangan dulu ngomong ya ibu. Sangat relax. Puntennya ibu pada di pada sebelah, mulai dong dibuka ibu mulutnya, tutup lagi. Kayak nyeri deh ibu. Nggak ada dok. Nggak ada. Coba dibuka lagi, tutup. Puntennya ibu agak diangkat sekali. Punten. Baik ibu, tadi tuh udah diperiksa, alhamdulillah untuk struktur wajahnya alhamdulillah simetris, matanya juga bagus dari ininya. Terus di rahangnya alhamdulillah tadi kan nyerinya ibu, alhamdulillah. Terus kayak bunyi oke kan tadi. Tapi tadi tuh di bagian rahang bawahnya kayak pembengkakan mungkin dari gigi yang bengkak. Kayak ibu keluhkan, bisa jadi bawah, ya mungkin dari situ jadi ada bengkak di bagian rahang bawahnya ibu. Itu mungkin untuk pemeriksaan gigi 1-3 nanti dilakukan di ruangan. Sekian nanti untuk selanjutnya. Selanjutnya, pemeriksaan objektif pertama-tama persiapan pasien dan posisikan dental chair sesuai dengan gigi yang dikeluhkan pada kasus ini, gigi 18 di mana posisi ergonomik operator berada pada jam 10-12 dan selanjutnya perhatikna juga posisi forehanded dentistry.
Jadi ibu ada gigi yang divaksin di gigi belakang kanan atas, jadi harusnya diodorin di operasi belajar. Baik, Ibu tadi kan sudah saya lakukan pemeriksaan di Ibu di rongga mulut Ibu, ternyata ada beberapa yang harus diperbaiki di dalam rongga mulut Ibu. Salah satu banyak sih, banyak Ibu, tapi tenang aja ada perawatannya. Yang pertama yaitu gigi yang busuk yang Ibu keluhkan yaitu infeksi. Ternyata giginya itu harusnya kan seperti ini ya bersebelahan, tetapi karena infeksi dia tuh malah tumbuhnya ke sebelahnya, miring jadinya tuh. Jadi menekan di sebelahnya, iya. Jadi dari sakitnya tuh karena mendorong menekan di sebelahnya itu. Terus ada pun gigi yang berlubang, beberapa gigi yang berlubang mungkin bisa dilakukan penambalan. Lalu ada pun gigi yang mengalami bercak putih, itu bisa dilakukan terapi dari fluorisis ditambahan pelapis supaya tidak giginya tidak berlubang lebih lanjut. Lalu ada pun gigi yang gusinya yang mengalami bengkak karena banyak kapus atau karang gigi, mungkin bisa dilakukan perawatan steril seperti itu Ibu. Terus tadi itu saya melihat ada beberapa gigi yang mengalami pewarnaan. Apakah Ibu suka mengonsumsi jamu seperti itu atau apa? Sebenarnya merokok dok, sudah lumayan dok, ya kalau lagi stres aja sih dok. Iya, sebenarnya rokok itu kan ada zat-zat aktif yang bisa menyerap ke gigi, jadi mengalami pewarnaan pada giginya seperti itu. Mungkin kedepannya insya Allah kalau Ibu bisa mengurangi, sebisa mungkin dikurangi ya Bu, biar giginya nggak terlalu berwarna gitu, biar giginya juga lebih pede dan bisa Jadi dokter. Ya. Terus tadi saya sudah melakukan pemeriksaan juga untuk di rongga mulut Ibu, ternyata cukup buruk ya Bu. Kenapa tuh sih? Iya, maksudnya ternyata di rongga mulut Ibu tuh banyak karang gigi. Mungkin dari sikat giginya udah benar saya 2 kali, tetapi waktunya belum tepat. Tadi kan Ibu menyebutkannya sehari 2 kali pas mandi dan sore, tetapi waktu yang paling tepatnya itu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Mungkin tekniknya udah benar tapi waktunya yang salah. Ya, bisa berpengaruh juga. Terus tadi ada resiko karies yang tinggi disebabkan karena Ibu konsumsi kondisi nyemilnya yang tinggi, ya terutama makanan manis kan Ibu, ya kan dinten sok 4 kali, terus minuman 2 kali. Nah, bisa berpengaruh pada risiko karies. Kalau bisa dikurangi, kalau misalkan mau makanan manis bisa diganti ke buah. Kalau minuman manis mungkin karena pemacu kan biar segar, bisa diganti sama minuman yang putih aja seperti itu Ibu. Terus untuk kualitas hidup, karena Ibu tadi ada mengganggu pada pekerjaan Ibu, mungkin pas di toko tuh sakit giginya atau berdenyut dan sebagainya. Terus waktu makan juga mengganggu. Ternyata kualitas hidupnya sangat sedang, jadi karena terganggunya karena sakit gigi tersebut. Mungkin kedepannya karena sudah bisa dilakukan perawatan-perawatan, insya Allah kualitas hidupnya lebih baik kedepannya gitu. Terus baik Ibu, mungkin untuk gigi yang mengalami infeksi itu mungkin bisa dilakukan tindakan endodontektomi. Tapi sebelum itu saya akan merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam karena Ibu ada riwayat bawaan diabetes, supaya nanti gula darahnya terkontrol. Setelah itu rujukannya bisa dibawa lagi ke saya, nanti ketemu lagi sebelum tindakan. Apakah Ibu setuju? Saya bersedia dok. Bersedia, baik. Oke, setelah itu ada pemberian obat karena Ibu mengalami nyeri dan ada inflamasi atau pembengkakan. Saya akan resepkan obat anti nyerinya, ada ibuprofen, bisa diminum sehari 3 kali setelah makan. Lalu ada obat antibiotik harus dihabiskan ya Ibu. Ada obat clindamycin sehari 3 kali juga setelah makan. Mungkin nanti bisa diambil di apotek. Itu apakah Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini udah cukup dok. Oke.
Mungkin ada, jika ada yang mau ditanyakan lagi, ada nomor saya sudah tertera di sini, bisa hubungi saya. Mungkin semoga Ibu cepat sembuh dan nanti ketemu lagi ya Ibu untuk perawatan selanjutnya. Baik dok. Atur nuhun dok. Sami-sami, hati-hati Ibu ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana kondisinya, giginya membaik atau mendingan gimana? Alhamdulillah dok, udah emang nggak sakit lagi, udah nggak sakit. Alhamdulillah ya. Bentar ya, saya akan berikan dulu hasil dari dokter penyakitnya. Bagus, alhamdulillah ya. Untuk gula darahnya alhamdulillah normal dan terkontrol juga, jadi bisa dilakukan tindakan odontomi. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin ada beberapa sebelum dilakukan odontomi, saya akan menjelaskan dulu apa itu odontomi dan bagaimana tindakannya. Jadi Ibu sebelum tindakan, mungkin saya akan jelaskan dulu ya untuk tindakan dari odontomi. Jadi odontomi ini pemecatan gigi mengalami infeksi karena posisinya miring ya, tidak sempurna. Jadi sebelum dilakukan itu saya akan memberikan dulu anestesi di bagian gusinya supaya ada rasa kebas dan tidak sakit nanti saat kehamilan. Nah setelah itu dibuka sedikit bagian gusinya untuk mendapatkan akses dari pengangkatan giginya. Setelah diambil giginya nanti dijahit sebagian lukanya untuk menyatukan lagi gusinya seperti itu. Mungkin tindakannya bisa berlangsung 30 menit sampai 1 jam. Baik, insya Allah ya dok. Tujuan dari tindakan odontomi ini yaitu untuk menghilangkan sumber infeksinya supaya tidak menyebar luas infeksinya ke gigi sebelahnya seperti itu. Mungkin ada beberapa resiko juga, yaitu pasca dari pembedahannya mungkin ada pembengkakan atau nyeri, mungkin sekitar 2-3 hari seperti itu. Tapi itu normal gitu, yang biasanya untuk tindakan odontomi itu biasanya mengalami bengkak. Mungkin jika Ibu menyetujui untuk melakukan tindakan odontomi bisa tindakan. Oke, bisa dibaca dulu. Ya, jadi sekarang kita lakukan tindakannya sampai Ibu udah siap. Relax aja Bu, tenang. Mari Bu ke ruangan Bu. Silakan Ibu duduk. Alhamdulillah ya, tindakannya lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu, lancar tindakannya. Sekarang mungkin ada obat yang harus diminum ya untuk menghilangkan rasa nyerinya. Ada obat ibuprofen diminum sehari 3 kali setelah makan. Lalu ada untuk antibiotiknya yang bisa dihabiskan, ada clindamycin sehari 3 kali, bisa setelah makan juga diminumnya. Diminum secara teratur, nanti bisa diambil ya Pak. Bisa dipegang dulu Ibu untuk resepnya. Ya. Tadi kan udah dikasih kapas ya Ibu, bisa digigit selama 30-1 jam dulu, habis itu bisa dilepas Ibu supaya bisa menekan lukanya. Setelah itu bisa dibuang aja Ibu. Nah untuk instruksi pasca pembedahannya ada beberapa yang harus dihindari, yaitu jangan berkumur dengan keras Ibu. Lalu minumnya juga diusahakan yang pakai sedotan minumnya. Terus usahakan juga berhenti dulu ya Ibu ngerokoknya selama 1 minggu supaya penyembuhannya lebih cepat. Untuk makanan-makanan mungkin Ibu bisa makanan yang lunak seperti bubur ataupun sup, tapi jangan terlalu panas dimakannya. Lalu untuk jika mengunyah juga jangan di sebelah yang dilakukan tindakan, dilakukan operasi. Bisa kan operasinya sebelah kanan, mungkin Ibu mengunyahnya di sebelah kiri seperti itu. Mungkin Ibu juga jangan menyentuh bagian lukanya, biasanya kan gatal ya, pengen nyentuh pakai lidah, diusahakan jangan gitu, supaya penyembuhannya secara optimal gitu, lebih cepat gitu penyembuhannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kemarin ini sih dok, bener. Tadi kan bisa kumur ya. Ini dok sakit ya itu ya.
gak bisa kumur-kumur terus. Tapi kan pas gede kita kumur-kumur ya dok. Nah itu gimana? Biar optimal juga giginya bersih giginya. Masih seperti biasa, cuma jangan keras-keras terus untuk sikat gigi. Bagian lukanya itu jangan terlalu disikat, kayak untuk sikat gigi yang bagian gigi lainnya mah ya biasa aja seperti biasanya. Itu jangan untuk bagian ke yang terlokasi itu jangan terlalu keras. Untuk kumur-kumur juga bisa dilakukan juga, tapi jangan secara keras dan jangan cepat-cepat. Terus untuk tambahannya kalau ibu menggunakan obat kumur bisa juga supaya lebih bersih lah. Tuh. Itu ya masih bisa, tapi hati-hati gitu kenapa? Ya. Di rumah apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Ini bisa dibawa aja untuk instruksinya. Baik, mungkin alhamdulillah ya tindakannya lancar, dan mungkin nanti setelah itu seminggu kembali lagi ke saya untuk pelepasan dari jahitannya. Ya, sekalian kontrol juga untuk gigi yang mau ditambal, dikasih disetel juga untuk gigi yang mengalami ada beberapa karang giginya, terus ada yang mengalami lesi bisa di aplikasi si fluoride-nya gitu. Mungkin bisa dilihat lagi nanti apakah luka yang sekarang ditindak operasi odontotumi ini sudah membaik apa belum. Sudah baik-baik, jadi bisa ditemu lagi kemudian. Semoga lekas sembuh, bahagia selalu ibu. Oke, makasih ya dok. Sama-sama, sehat selalu ibu. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam.